Misteri Gunung Lawu. Pendakian terakhir Arga di jalur Cemoro Kandang. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Puncaknya dikenal dengan nama Hargo Dumilah. Di kawasan puncak terdapat Hargo Dalem dan beberapa petilasan yang sering dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V. Arga tidak datang untuk uji nyali. Ia ingin membuat dokumenter tentang mitos pasar setan. Banyak pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti pasar pada malam hari. Ada yang mengaku melihat cahaya. Ada yang hilang arah. Arga menyiapkan pendakian dengan rapi. Ia mengurus simaksi resmi. Ia mencatat cuaca dari perakiraan BMKG. Ia membawa logistik cukup untuk 2 hari 1 malam. Ia membawa tenda, kompor, headlamp, powerbank, dan alat komunikasi cadangan. Ia mencatat titik pos. Arga dan Rani mulai mendaki pukul 9 pagi. Mereka melewati pos 1 hingga pos 3 dengan lancar. Jalur berupa tanah padat dan akar pohon. Kabut turun cepat menjelang sore. Di pos 4, Arga bertemu pendaki senior bernama Pak Wiryo. Ia berusia sekitar 50 tahun. Ia sudah lebih dari 10 kali mendaki Lawu. Pak Wiryo memberi pesan singkat. Jangan berbicara sembarangan saat malam. Jangan menerima ajakan yang tidak jelas sumbernya. Arga mencatat itu di buku kecilnya. Ia tidak menertawakan pesan tersebut. Ia menghormati adat lokal. Mereka tiba di pos 5 menjelang maghrib. Suhu turun drastis. Angin bertiup dari arah timur. Mereka mendirikan tenda sebelum gelap. Rani menyiapkan kamera untuk pengambilan gambar malam. Pukul 20.15, Arga mulai merekam monolog. Ia menjelaskan sejarah singkat Gunung Lawu. Ia menyebut lokasi Hargo Dalem dan Sendang Derajat. Ia menyinggung mitos pasar setan yang sering terdengar antara pos 4 dan pos 5. Sekitar pukul 21, mikrofon menangkap suara aneh. Terdengar samar. Seperti percakapan banyak orang. Rani mengira itu rombongan lain. Arga mengecek sekitar tenda. Tidak ada cahaya lain. Tidak ada suara langkah. Suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Seperti ada transaksi. Seperti ada tawar-menawar. Rani berhenti merekam. Ia menatap Arga. Mereka saling diam. Arga memutuskan keluar tenda. Ia membawa headlamp. Ia mengikuti arah suara sekitar 15 meter dari tenda. Kabut menebal. Jarak pandang kurang dari 5 meter. Rani menunggu di tenda. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Suara ramai berhenti tiba-tiba. Hening total. Rani memanggil nama Arga. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi lewat HT. Tidak ada respons. Ia keluar tenda. Ia melihat jejak sepatu Arga menuju arah timur. Jejak itu berhenti mendadak di tanah yang rata. Tidak ada tanda tergelincir. Tidak ada jurang di depan. Hanya kabut dan pohon cemara. Rani panik. Ia kembali ke tenda. Ia meniup peluit darurat 3 kali. Ia menyalakan senter ke atas sebagai tanda. Ia mencoba menghubungi base camp lewat sinyal darurat. Tidak tersambung. Pukul 23.30, suhu makin turun. Rani membuat keputusan penting. Ia tidak mencari sendirian lebih jauh. Ia bertahan di tenda sampai pagi. Ia mengikuti prosedur keselamatan yang pernah ia pelajari. Pagi hari, Rani turun ke pos 3 untuk mencari bantuan. Ia bertemu Pak Wiryo lagi. Mereka kembali ke pos 5 bersama 2 pendaki lain. Mereka menyisir area sekitar 50 meter dari tenda. Mereka menemukan kamera Arga tergeletak di tanah. Rekaman terakhir menunjukkan kabut tebal dan suara ramai. Lalu layar gelap. Tidak ada jejak lanjutan. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada barang lain yang hilang. Tim SAR Karanganyar melakukan pencarian selama 3 hari. Mereka menyisir jalur Cemoro Kandang hingga arah Hargo Dalem. Mereka tidak menemukan Arga. Kasus ini masuk laporan orang hilang di kawasan Gunung Lawu. Rani menyimpan rekaman terakhir sebagai bukti. Ia berjanji melanjutkan dokumenter itu. Pos 5 yang terkunci. Pencarian Arga di Gunung Lawu. Rani tidak menunggu lama setelah menemukan jaket Arga. Ia turun ke base camp Cemoro Kandang di Karanganyar. Ia melapor resmi ke pengelola dan tim SAR. Ia menyerahkan jaket dan rekaman audio malam itu.
2 minggu kemudian pencarian lanjutan dibuka kembali di Gunung Lawu. Fokus diarahkan ke sekitar pos 5, hingga jalur menuju Hargo Dalem. Koordinat terakhir Arga berada di ketinggian sekitar 2.800 meter. Tim terdiri dari Rani, Dimas, Pak Wiryo, 4 relawan, dan 2 personel SAR. Mereka membawa GPS handheld, drone kecil tanpa jaringan internet, peluit, dan logistik untuk 3 hari. Hari pertama mereka menyisir radius 50 meter dari titik jejak terakhir Arga. Mereka menemukan beberapa hal kecil. Bekas pijakan yang mengarah ke timur laut. Potongan plastik hitam yang mirip penutup rain cover tas. Rani mengenali plastik itu. Ia yang membeli rain cover tersebut sebelum pendakian pertama. Malam tiba. Mereka tidak bermalam di titik lama. Mereka mendirikan tenda lebih dekat ke pos 4 untuk keamanan. Suhu turun cepat hingga di bawah 10 derajat. Pukul 20.40 suara kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Seperti denting logam. Seperti gamelan yang jauh. Dimas merekam audio. Ia memeriksa grafik frekuensi di alatnya. Polanya muncul lalu hilang dalam interval teratur. Setiap 7 menit suara terdengar selama sekitar 30 detik. Rani tidak langsung bergerak. Ia menahan diri. Ia mengingat malam ketika Arga hilang. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pagi hari mereka mengikuti arah suara yang semalam terdengar. Arah menunjuk ke jalur lama yang tidak ada di papan resmi. Pak Wiryo mengaku pernah melewati jalur itu puluhan tahun lalu. Jalur tersebut dulu dipakai warga sekitar sebelum jalur resmi diperbaiki. Jalur itu sempit, tertutup semak, tanahnya lembab, banyak akar pohon melintang. Sekitar 200 meter dari jalur utama, mereka menemukan bekas goresan pada batang pohon. 3 garis vertikal. Rani langsung ingat. Itu kode yang biasa Arga pakai saat survei lokasi. Ia membuat 3 garis untuk menandai arah aman. 2 garis untuk bahaya. 1 garis untuk jalur buntu. Rani melihat 3 garis mengarah lebih dalam ke hutan. Tim berhenti sejenak. Mereka mencatat koordinat. Mereka memotret tanda tersebut. Mereka memastikan tidak ada jurang di depan. Mereka lanjut perlahan. Sekitar 15 menit kemudian mereka menemukan bekas tempat duduk dari batu yang tersusun rapi. Di atasnya ada sisa lilin setengah terbakar. Tidak ada pendaki lain di sekitar itu menurut catatan base camp hari itu. Artinya lokasi tersebut jarang dilalui. Rani merasa Arga tidak sekadar tersesat. Ia seperti mengikuti sesuatu dengan sadar. Di dekat batu itu mereka menemukan bekas telapak sepatu yang ukurannya sama dengan milik Arga. Jejak itu menuju ke arah yang lebih tinggi, mendekati kawasan Hargo Dalem. Hargo Dalem dikenal sebagai area petilasan yang sering dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V. Banyak pendaki datang untuk ziarah. Area itu dianggap sakral oleh sebagian orang. Tim berhenti sebelum masuk lebih dalam. Mereka berdiskusi singkat. Mereka sepakat masuk siang hari agar jarak pandang jelas. Pukul 11.30 mereka tiba di batas vegetasi yang lebih terbuka. Kabut mulai turun lagi meski matahari masih tinggi. Angin bergerak dari arah timur. Tiba-tiba Dimas memanggil pelan. Ia menemukan sesuatu tergeletak di tanah. Itu kartu memori kecil. Terjepit di antara akar pohon. Rani mengenali stiker kecil di sisi kartu itu. Itu milik Arga. Ia selalu menandai kartu cadangan dengan stiker biru. Mereka tidak langsung memutar isinya di lokasi. Mereka menyimpannya dalam wadah kering. Mereka kembali ke pos 4 sebelum sore. Malam itu di tenda, Rani memutar isi kartu memori dengan laptop yang ia bawa. Rekaman menampilkan Arga dalam kondisi sadar. Ia berbicara pelan ke kamera. Ia berkata ia mengikuti suara ramai, karena yakin ada rombongan lain. Ia berjalan sekitar 20 menit. Ia tidak merasa lelah. Ia melihat cahaya di antara pohon. Ia mengira itu lampu tenda. Ia berhenti saat menyadari tidak ada orang. Hanya cahaya yang bergerak lalu hilang. Video berikutnya menunjukkan Arga membuat 3 tanda pada pohon. Ia berkata ia akan kembali ke tenda setelah memastikan arah. Rekaman terakhir hanya menampilkan kabut dan suara seperti langkah di belakangnya. Lalu gambar berhenti. Rani menutup laptop. Ia tidak menangis. Ia fokus pada data. Pencarian berlanjut keesokan harinya. Mereka kini memiliki arah pasti.
Arga bergerak menuju jalur lama ke sisi timur Laut Gunung Lawu. Misteri belum selesai. Namun jarak antara Arga dan tim pencari mulai menyempit. Hargo Dalem dan jejak yang disembunyikan di Gunung Lawu. Pagi itu tim bergerak lebih awal. Mereka berangkat pukul 6 dari pos 4. Target mereka jelas. Sisi timur laut menuju kawasan Hargo Dalem di Gunung Lawu. Rani memimpin pengecekan ulang rekaman Arga. Ia mencatat durasi langkah Arga dari tenda sampai titik 3 tanda di pohon. Sekitar 20 menit dengan kecepatan jalan normal di medan menanjak. Dimas menghitung estimasi jarak. Sekitar 800 hingga 1000 meter dari titik hilang awal. Tim membagi sektor pencarian. Sektor A menyisir jalur utama ke arah Hargo Dalem. Sektor B masuk ke jalur lama yang tertutup semak. Sektor C memantau dari jalur lebih tinggi menuju Hargo Dumilah. Rani masuk sektor B bersama Pak Wiryo. Mereka mengikuti jalur lama yang semakin jarang terlihat. Tanahnya lebih lunak. Banyak jejak hewan kecil. Sekitar 300 meter dari tanda pohon, mereka menemukan bekas api unggun kecil. Arangnya masih terlihat meski sudah lama padam. Di sampingnya ada bungkus makanan instan dan botol air kosong. Rani memeriksa merek bungkus tersebut. Itu merek yang sama dengan logistik Arga pada pendakian pertama. Pak Wiryo menunjuk arah lereng kecil di sisi kanan. Ada bekas gesekan sepatu di tanah. Seperti orang yang terpleset lalu naik lagi. Mereka naik perlahan. Di atas lereng itu terdapat batu besar setinggi 2 meter. Batu itu tidak tercatat sebagai penanda resmi jalur. Di balik batu itu mereka menemukan sesuatu yang membuat Rani terdiam. Sebuah tripod ringan. Satu kakinya patah. Itu milik Arga. Tripod itu tidak jatuh dari atas. Letaknya rapi. Seperti sengaja disimpan. Dimas memanggil lewat HT. Ia menemukan tanda lain di sektor A. Sebuah potongan kain yang tersangkut di semak dekat jalur menuju Hargo Dalem. Tim berkumpul di satu titik terbuka di antara jalur lama dan jalur utama. Mereka memetakan semua temuan. Jika digabung, jalur Arga tidak lurus. Ia seperti berputar dalam radius tertentu. Rani membuka ulang rekaman terakhir di kartu memori cadangan. Ia menaikkan volume maksimal. Di detik ke-22 terdengar suara pelan. Bukan gamelan. Bukan percakapan. Lebih mirip suara langkah yang mengikuti ritme Arga. Ia menghentikan video tepat sebelum gambar gelap. Di sudut kanan layar terlihat bayangan tipis bergerak cepat melintas di belakang pohon. Rani mencatat arah bayangan tersebut. Arah itu menuju ke area lebih sepi di bawah Hargo Dalem. Hargo Dalem dikenal sebagai lokasi petilasan yang sering dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V. Banyak pendaki datang untuk ritual atau ziarah. Area ini berada tidak jauh dari jalur menuju puncak Hargo Dumilah. Tim memutuskan menyisir sisi bawah Hargo Dalem sebelum siang. Mereka menjaga jarak aman. Mereka tidak memisah lebih dari 5 meter. Sekitar pukul 10.15 mereka menemukan struktur batu kecil. Tingginya sekitar 1 meter. Tersusun rapi seperti altar sederhana. Struktur ini tidak ada di peta resmi jalur Cemoro Kandang. Di depan batu itu terdapat bekas lilin lain dan sisa kain putih. Rani melihat tanah di samping batu tampak berbeda. Lebih lembek. Seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Tim tidak langsung menyentuh. Mereka menandai lokasi dan memanggil 2 personel SAR yang membawa alat kecil untuk mengecek permukaan tanah. Hasil pengecekan menunjukkan tanah itu memang pernah terganggu. Namun tidak ada rongga besar di bawahnya. Hanya lapisan tanah yang lebih baru dibanding sekitarnya. Dimas menyisir sisi kiri batu. Ia menemukan sesuatu kecil berkilau di tanah. Sebuah gelang kain hitam dengan simpul ganda. Itu gelang yang selalu Arga pakai saat syuting. Rani menarik napas panjang. Ia berdiri diam beberapa detik. Ia tidak membiarkan emosi mengambil alih. Ini menunjukkan Arga tidak langsung hilang. Ia bergerak sadar setidaknya 1 hari setelah malam pertama. Sekitar pukul 12 kabut turun cepat. Jarak pandang berkurang drastis. Angin berubah arah dari selatan ke timur. Pak Wiryo meminta tim turun sementara. Kondisi seperti ini sering membuat pendaki kehilangan orientasi. Banyak kasus tersesat di Gunung Lawu terjadi saat kabut siang turun tiba-tiba. Rani menatap struktur batu itu sekali lagi sebelum turun. Ia merasa lokasi itu kunci utama.
Sore hari di tenda, Rani menyusun ulang kronologi. Hari pertama, Arga keluar tenda malam hari. Hari kedua, ia masih hidup. Ia membuat tanda dan api kecil. Hari ketiga, jejak mulai berputar di sekitar Hargo Dalem. Ia menarik satu kesimpulan penting. Arga kemungkinan tidak tersesat biasa. Ia mungkin berusaha kembali namun terjebak di area yang sama berulang kali. Anda harus paham satu hal saat mendaki Gunung Lawu. Kabut bisa turun dalam hitungan menit. Jalur tidak resmi bisa terlihat seperti jalur utama. Sinyal telepon tidak stabil di atas pos 4. Patokan visual mudah hilang saat kabut. Keputusan malam hari sering berujung fatal. Rani memutuskan besok mereka akan fokus penuh di sekitar struktur batu dan lereng bawah Hargo Dalem. Ia yakin Arga berada sangat dekat dari titik itu sebelum benar-benar menghilang. Gunung Lawu belum memberi jawaban. Namun setiap temuan mempersempit lingkaran misteri. Jalur lama dan ruang sunyi di Gunung Lawu. Pagi itu tim langsung bergerak ke struktur batu di bawah Hargo Dalem di Gunung Lawu. Mereka tiba pukul 7.10. Cuaca cerah. Jarak pandang cukup jauh. Rani memimpin evaluasi lokasi. Ia membagi area menjadi 4 titik pemeriksaan. Sisi utara batu. Lereng bawah menuju jalur lama. Area semak di timur. Celah batu di barat. Dimas menerbangkan drone kecil. Ia tidak mengandalkan jaringan. Ia hanya merekam visual dari atas. Dari layar terlihat ada cekungan tanah sekitar 30 meter dari struktur batu. Cekungan itu tertutup semak rapat. Tim bergerak ke arah cekungan. Tanah di sekitar situ lebih lembek dibanding sekitarnya. Ada bekas injakan lama yang sudah samar. Pak Wiryo mengamati pola pohon di sekitar. Ia mengatakan area ini jarang dilewati pendaki umum. Jalur resmi ke Hargo Dumilah tidak melewati titik ini. Rani masuk lebih dulu ke semak. Ia menggunakan tongkat trekking untuk memastikan pijakan aman. Di bawah semak ia menemukan tenda kecil berwarna gelap. Tenda itu roboh dan sebagian tertutup tanah dan daun. Itu tenda Arga. Resleting masih tertutup setengah. Rani membukanya perlahan. Di dalamnya ada buku catatan, botol minum kosong, dan senter dengan baterai habis. Buku catatan berisi tulisan tangan Arga. Tanggal menunjukkan 2 hari setelah ia hilang dari pos 5. Isi catatan singkat dan langsung. Hari kedua. Saya mengikuti suara hingga menemukan batu tersusun. Saya melihat cahaya seperti obor bergerak ke arah timur. Saya mencoba kembali ke tenda awal tetapi jalur berubah. Kabut turun cepat. Saya kembali ke batu besar sebagai patokan. Hari ketiga. Saya mendengar suara langkah di luar tenda. Tidak ada orang saat saya keluar. Kompas saya berputar tidak stabil selama beberapa menit. Saya memutuskan turun besok pagi lewat lereng timur. Rani membaca ulang bagian kompas. Dimas memeriksa kompas yang ia bawa. Jarumnya stabil. Tidak ada gangguan di lokasi itu pagi ini. Tim menyisir lereng timur sesuai rencana Arga. Lereng itu lebih curam. Tanahnya rapuh. Banyak batu kecil mudah lepas. Sekitar 50 meter turun, mereka menemukan bekas tali yang pernah diikat ke akar pohon. Tali itu putus di ujungnya. Bukan karena terpotong. Seperti tertarik kuat lalu lepas. Di bawah titik itu terdapat celah sempit di antara batu dan tanah. Celah itu cukup untuk 1 orang masuk dengan merunduk. Dimas menyorot dengan senter. Di dalam terlihat ruang kecil seperti rongga alami. Tidak terlalu dalam. Sekitar 2 meter. Tim tidak langsung masuk. Mereka mencatat dan memanggil 2 personel SAR untuk pemeriksaan lebih aman. Setelah dicek, rongga itu kosong. Namun di dinding dalamnya ada goresan 3 garis vertikal. Sama seperti tanda Arga di pohon. Rani menyadari sesuatu. Arga kemungkinan mencoba turun lewat lereng timur. Ia mungkin terpeleset. Ia mungkin masuk rongga untuk berlindung sementara. Di sekitar rongga ditemukan 1 barang lagi. Sebuah gelang kain hitam kedua yang biasa Arga pakai sebagai cadangan saat syuting. Rani berdiri diam beberapa detik. Semua barang Arga muncul bertahap. Tripod, kartu memori, tenda, buku catatan, gelang. Namun Arga belum ditemukan. Tim memperluas pencarian ke bawah lereng timur. Mereka menggunakan sistem tali pengaman. Mereka bergerak perlahan.
Sekitar 100 meter turun, vegetasi berubah lebih rapat. Tanah lebih lembek. Tidak ada lagi tanda barang Arga. Sore mulai turun. Kabut kembali datang dari arah timur. Jarak pandang menurun cepat. Pak Wiryo meminta tim naik kembali sebelum gelap. Rani setuju. Ia tidak ingin kehilangan anggota tim lain. Malam itu di tenda dekat pos 4, Rani menata ulang semua temuan. Arga bertahan minimal 2-3 hari. Ia mencoba kembali ke jalur utama. Ia memilih turun lewat lereng timur. Ia meninggalkan tanda sampai titik rongga. Rani menyadari pencarian harus diperluas lebih jauh ke bawah lereng timur menuju jalur alternatif yang jarang dipakai pendaki. Ia membuat keputusan tegas. Besok mereka akan menyisir hingga batas vegetasi sebelum area terbuka menuju jalur turun alternatif Cemoro Sewu. Misteri belum selesai. Namun lingkaran pencarian semakin mengerucut. Gunung Lawu belum menyerahkan Arga. Namun jejaknya kini semakin jelas arah pergerakannya. Rekaman terakhir dan titik turun di lereng timur Gunung Lawu. Pagi kelima pencarian dimulai lebih cepat. Tim bergerak pukul 5.45 dari pos 4 menuju lereng timur di bawah Hargo Dalem di Gunung Lawu. Target mereka jelas. Batas vegetasi sebelum jalur alternatif arah Cemoro Sewu. Rani memimpin briefing singkat. Jaga jarak maksimal 5 meter. Gunakan tali pengaman di lereng curam. Tandai setiap 50 meter dengan pita. Catat koordinat setiap temuan. Turun maksimal sampai pukul 14. Mereka mengikuti jalur turun yang diduga Arga ambil. Lereng timur lebih panjang dari perkiraan. Kontur tanah tidak rata. Banyak cekungan tertutup semak. Sekitar pukul 9.20, Dimas menemukan tas kecil tersangkut di akar pohon pada kedalaman sekitar 80 meter dari titik rongga. Tas itu milik Arga. Rani membukanya di tempat yang aman. Di dalamnya ada powerbank kosong, sisa makanan, dan satu kartu memori lain yang dibungkus plastik. Tim berhenti sejenak. Rani memasukkan kartu memori ke kamera Dimas untuk memutar rekaman langsung. Video pertama memperlihatkan Arga duduk di dalam tenda kecil yang ditemukan kemarin. Ia berbicara pelan dan teratur. Ia mengatakan ia mencoba turun mengikuti lereng timur, karena merasa jalur utama menjauh setiap kali ia naik. Ia menyebut ia mendengar suara gamelan lagi saat kabut turun. Ia mengatakan suara itu seperti bergerak menjauh saat ia mendekat. Video kedua diambil di luar tenda. Arga merekam lereng di depannya. Kabut tebal menutup pandangan. Ia berkata ia akan turun perlahan sambil membuat tanda di pohon. Video terakhir berdurasi 2 menit. Kamera berguncang. Arga terlihat berjalan turun. Tiba-tiba tanah di bawahnya longsor kecil. Kamera terjatuh. Gambar menampilkan langit dan ujung pohon. Terdengar suara Arga berusaha bangkit. Lalu terdengar suara batu bergeser. Setelah itu sunyi. Rekaman berhenti. Rani menghentikan video. Ia langsung melihat kontur lereng di depan mereka. Ada beberapa titik rawan longsor kecil. Tanahnya rapuh dan tertutup daun kering. Tim menyisir lebih hati-hati. Sekitar 20 meter dari lokasi tas ditemukan, mereka melihat bekas longsoran kecil. Tanahnya berbeda warna. Lebih terang dan belum tertutup lumut. Mereka turun dengan tali. Di bawah longsoran terdapat cekungan sempit di antara dua batu besar. Di dalam cekungan itu mereka menemukan jaket bagian dalam yang belum ditemukan sebelumnya. Tidak jauh dari situ terdapat sisa botol minum kedua milik Arga. Tim memperluas pencarian di sekitar cekungan selama beberapa jam. Mereka menggunakan tongkat dan alat sederhana untuk memeriksa celah tanah dan batu. Menjelang pukul 13.40, salah satu relawan melihat sesuatu di balik akar besar yang menonjol dari tanah. Setelah diperiksa, ditemukan tubuh Arga dalam posisi miring di antara batu dan tanah yang runtuh. Lokasinya tersembunyi dari jalur atas. Dari atas hanya terlihat semak biasa. Tim segera melakukan prosedur evakuasi sesuai standar SAR. Koordinat dicatat. Dokumentasi dilakukan. Proses evakuasi berjalan hingga sore hari menuju jalur yang lebih aman. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Arga kemungkinan terpeleset saat tanah longsor kecil terjadi di bawah kakinya. Ia jatuh ke cekungan sempit dan tertutup sebagian oleh tanah dan daun. Lokasi itu sulit terlihat dari atas. Rani berdiri beberapa meter dari lokasi evakuasi. Ia tidak berbicara lama.
Ia hanya memastikan semua data dan barang Arga terkumpul lengkap. Gunung Lawu tetap berdiri di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncak Hargo Dumilah tetap menjadi tujuan banyak pendaki setiap tahun. Jalur Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu tetap dibuka sesuai musim. Rani merilis dokumenter tentang kejadian ini tanpa dramatisasi. Ia menampilkan rekaman asli dan kronologi pencarian. Ia menyebut lokasi sebenarnya di lereng timur bawah Hargo Dalem agar pendaki lain waspada. Misteri suara dan cahaya yang Arga dengar mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Namun penyebab kehilangannya kini jelas. Kombinasi keputusan malam hari, kabut tebal, dan lereng rapuh di Gunung Lawu. Cerita berakhir dengan satu fakta yang tidak bisa Anda abaikan. Gunung Lawu tidak bisa ditaklukkan dengan rasa penasaran. Anda harus menaklukkannya dengan disiplin dan persiapan yang tepat. Rani menutup dokumenter itu dengan satu kalimat tegas. Arga tidak hilang karena mitos. Ia hilang karena keputusan yang salah di waktu yang salah di Gunung Lawu. Suara yang ia kejar membawa dirinya menjauh dari jalur resmi. Kabut dan lereng rapuh mempersempit peluangnya untuk kembali. Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap menjadi tujuan ribuan pendaki setiap tahun. Puncak Hargo Dumilah tetap ramai. Jalur Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu tetap dibuka sesuai aturan musim. Kisah ini meninggalkan jejak yang jelas. Disiplin lebih penting dari rasa penasaran. Data lebih penting dari asumsi. Tim lebih penting dari ego. Jika Anda mendaki Gunung Lawu, patuhi prosedur. Catat jalur. Batasi pergerakan malam. Jangan kejar suara tanpa sumber pasti. Misteri mungkin menarik untuk direkam. Namun keselamatan harus selalu Anda dahulukan.